Berjumpa kembali di program spesial kita hari ini, yaitu Ngobatin, ngobrol bareng Mas Taat In. Hari ini kita akan melakukan FGD, kita akan berdiskusi bagaimana kita bisa membangun kolaborasi yang terbaik antara TKA Likopak dengan Untidar Kota Magelang. Oke, karena waktu yang terbatas, kita harus segera ke lokasi, ke kampus Untidar. Sampai ketemu di sana. Kami bahagia sekali ya, terutama dari Taman Kiai Langgeng Kota Magelang, karena kami sedang membutuhkan banyak sekali forum untuk mensosialisasikan tentang Taman Kiai Langgeng hari ini itu seperti apa. Perlu saya sampaikan bahwa Taman Kiai Langgeng Kota Magelang ini sudah berusia 34 tahun. Di launching pada tanggal 15 September 1987. Jadi secara usia itu sudah sangat old. Bagi generasi kekinian itu sudah ketinggalan zaman. Jadi rata-rata yang berkunjung ke Kiai Langgeng sebelum kita melakukan transformasi itu anak-anak usia SD, SD TK. Anak SMP, SMA ke atas itu sudah kurang terakomodir, sehingga image tentang Kiai Langgeng ini masih belum mengakomodir semua customer yang ada di Indonesia. Untuk itu kita melakukan riset kurang lebih 4 bulan ketika PPKM darurat Jawa Bali waktu itu. Kita lakukan riset sehingga kita memunculkan sebuah strategi yang kita beri nama transformasi. Apa itu transformasi? Karena dengan kondisi hari ini, dengan usia Kiai Langgeng yang sudah tidak muda lagi, dengan wahana yang seperti kita ketahui dan mungkin masyarakat sudah cukup jenuh dengan yang ada, maka kita melakukan transformasi. Transformasi Taman Kiai Langgeng itu ada 3. Yang pertama, kita melakukan business model transformation. Yang kedua, brand image transformation. Yang ketiga, financial transformation. Ini perlu saya sampaikan karena nanti akan sangat berhubungan dengan apa yang nanti bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman mahasiswa biologi yang nanti akan magang di Taman Kiai Langgeng. Yang pertama, business model transformation. Kita mengembangkan produk, bisnis model kita kembangkan. Yang semula itu hanya wisata saja, dari pagi sampai sore tutup, kita sedang coba create menjadi 5 produk. Yang ke depan ini terus kita develop. Ada 5 produk di bisnis model transformation. Yang pertama yaitu botanical park. Nah, ini pasti ada biologinya. Botanical park. Yang kedua ada edu park. Yang ketiga ada playground park. Yang keempat ada adventure park. Yang kelima kuliner park. Dan ini masih dalam proses development. Nah, yang pertama botanical park. Botanical park kalau nanti di Borobudur itu kan ada di dalam relief candi ya, di Borobudur itu di relief candi itu banyak sekali tanaman-tanaman langka ya, banyak sekali. Salah satunya ada Kalpataru yang akhirnya diabadikan menjadi gerbang Kalpataru di daerah Palbabang itu. Nah, di Kiai Langgeng ada banyak pohon Kalpataru. Jadi pohon Kalpataru pengen lihat wujudnya ada di Taman Kiai Langgeng, yang mana kalau kita ke Borobudur ada di relief candi itu ada pohon Kalpataru. Ini salah satu pohon. Sementara di TKL itu ada ratusan tanaman langka yang ini nanti bisa dikaji. Di sana ada matoa, ada mentawok, ada apel bludru. Apel yang kulitnya itu tidak mengkilap tapi seperti kain bludru. Itu ada di TKL. Kemudian ada berbagai kayak kuntobimo dan berbagai jenis tanaman-tanaman langka ada di TKL. Makanya kita kembangkan yang bisnis model yang pertama yaitu di botanical park. Saat ini sudah kita kasih label. Jadi nanti pengunjung tinggal scan barcode langsung terhubung ke Wikipedia gitu. Jadi untuk tanaman-tanaman langka yang ada di Taman Kiai Langgeng. Itu yang pertama, yaitu botanical park.
Selain itu, kita juga sedang kembangkan, mulai menanam istana anggur. Sebentar lagi ini sudah mulai berbuah, tapi ini belum banyak berbuah, jadi nanti bisa spot selfie, kemudian nanti bisa petik anggur dan seterusnya. Itu Botanical Park. Kemudian yang kedua itu ada Edu Park, wisata edukasi, di mana Taman Ki Langgeng dengan luas 27 hektar, di mana di sana sebagian besar, kita bisa bilang 90% itu bernuansa alam dan lingkungan. Ini monggo nanti bisa dieksplorasi teman-teman mahasiswa biologi, apa yang nanti bisa kita maksimalkan. Di sana kita mulai kita menginisiasi pengelolaan sampah. Ini memang masih belum maksimal gitu, tapi ini sudah mulai kita inisiasi. Sebelum kita lakukan transformasi, sampah itu kita buang di TPA, tapi sekarang sudah mulai kita pilah sampah, walaupun juga masih terus berproses ya untuk pengembangannya. Kemudian juga di sana banyak sekali wahana-wahana yang mungkin untuk pembelajaran ya. Ada Sungai Progo di sana, ada tanah lapang, bisa dijadikan sebagai sarana capacity building, outbound. Kemudian ada tadi hewan-hewan, itu juga bisa dipelajari, bagaimana belajar tentang hewan-hewan. Kemudian berbagai spot-spot yang nanti bisa dieksplor. Kemudian yang ketiga, playground park. Nah, playground park ini yang existing sekarang tetap ada, jadi wahana-wahana permainan itu tetap ada, kita pertahankan dan kita tambah dan dikembangkan lagi. Jadi ada beberapa yang kemudian kita upgrade, seperti biang lala itu yang sebelumnya gearboxnya itu sudah lama kita ganti, gondolanya itu sudah kita ganti sekarang dengan bernuansa alam. Jadi ada buah-buahan di gondola itu, jadi mau naik anggur, naik apel dan seterusnya. Kemudian wahana-wahana baru juga sudah mulai kita tambahkan, sekaligus yang bisa buat pembelajaran. Ada Omah Terwelu. Omah Terwelu ini juga baru kita inisiasi, anak-anak bisa menangkap kelinci, bisa ngasih makan kelinci, bisa kerja-kerjaan dengan kelinci yang kita umbar di sana. Kemudian ada wahana-wahana yang lain ya, seperti spot selfie, balon udara dan lain-lain, itu yang baru, skuter dan seterusnya. Mungkin mohon maaf saya tidak bawa brosur ini juga, tapi nanti selengkapnya bisa diakses di Instagram maupun di TikTok dan di YouTube. Itu yang ketiga, playground park. Yang keempat ada adventure park. Ini terus kita cari wahana-wahana yang memicu adrenalin, karena wahana-wahana yang sekarang kan tadi masih untuk anak-anak TK dan SD. Jadi untuk anak-anak milenial ini sudah mulai kita tambahkan. Ada flying fox, ini sudah kita inisiasi lagi. Kemudian nanti di akhir tahun ini kita akan buka dermaga rafting di Sungai Progo itu, gitu, dermaga rafting, di mana nanti di dermaga rafting itu atasnya akan kita buat Mahon River View. Mahon River View, Mahon itu rumah pohon. Jadi kebetulan di pohon mahoni. Jadi pohon mahoni yang besar di pinggir Sungai Progo itu akan kita buat Mahon River View. Jadi ada rumah pohon, nanti view-nya adalah Sungai Progo sambil ngopi-ngopi, di bawahnya ada dermaga rafting. Nah, nanti pengembangan ke depan di pinggir Sungai Progo itu akan kita buat glamping dan homestay. Ini masih dalam proses. Tapi yang akhir tahun ini yang akan kita adakan di sana sudah mulai ada dermaga rafting, kemudian sama Mahon River View itu di akhir tahun ini. Kemudian yang di akhir tahun ini juga di bagian depan itu iconic building yang akan kita buat. Nanti ada Kepodang Building. Kepodang Building itu begitu masuk ke loket, nanti sebelah kiri itu akan di akhir tahun ini akan ada Kepodang Building. Kepodang Building itu untuk MICE ya, jadi nanti bisa untuk meeting, untuk conference, bahkan untuk wedding itu juga nanti bisa kita buka di TKL. Nah, nanti di belakang Kepodang Building nanti akan ada Eco Park Tower. Eco Park Tower ini juga di akhir tahun ini. Kemudian yang terakhir adalah kuliner park. Kuliner park ini masih berproses, yang sudah ada Cafe Kalpataru. Kebetulan kafenya berada di bawah pohon Kalpataru. Ini sudah mulai kita buka sampai jam 10 malam. Dan ini masih berproses, di beberapa spot sedang kita coba
pikirkan untuk pengembangan kuliner selanjutnya. Itu di bisnis model transformation. Jadi ada botanical park, edu park, playground park, adventure park, sama kuliner park. Nah, yang kedua, di dalam transformasi yang kedua yaitu brand image transformation. Jadi kita ingin ada brand baru Taman Kiai Langgeng. Yang semula disebutnya Taman Kiai Langgeng, ada brand yang mulai kita kenalkan yaitu TKL Eco Park. TKL Eco Park, TKL itu singkatan Taman Kiai Langgeng. Jadi TKL Eco Park, Taman Kiai Langgeng Eco Park. Tapi kenapa kita singkat? Karena kita supaya menyasar lebih general lagi, gitu. Kalau pakai kata kiai itu kesannya lebih religi. Makanya kita kembangkan, kita singkat saja TKL Eco Park. Dengan tagline baru kita yaitu Exciting Eco-Friendly Park. Exciting Eco-Friendly Park. Jadi kita ingin menjadikan TKL ini menjadi destinasi taman yang bernuansa alam, yang bersahabat dan menyenangkan, yang exciting eco-friendly park. Dengan beberapa strategi yang sedang kita terus ini, bukan sekedar nama, tetapi kita ada 7 area perubahan. 7 area perubahan di Taman Kiai Langgeng. 3 area perubahan itu di people, 4 area perubahan itu di place. 3 area perubahan di people itu yang pertama yaitu mindset. Ini di SDM TKL Eco Park ini kita sedang terus perbaiki mindsetnya. Karena selama ini mindset di Taman Kiai Langgeng karena BUMD dan pernah menjadi trending ya di tahun 2000-an di Jawa Tengah, maka rata-rata masuk ke zona nyaman. Nunggu aja nanti setelah pandemi pasti ramai. Padahal tidak seperti itu, karena yang namanya wisata kita harus terus melakukan inovasi, kita harus melakukan riset kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Nah, ini mindset ini terus kita asah sampai kita membuat namanya kelas transformasi. Jadi seluruh karyawan kita masukkan di dalam kelas transformasi. Itu jadi perubahan mindset. Yang kedua, kita sedang mencoba merubah dari sisi penampilan untuk di people. Makanya seragam di TKL Eco Park ini semuanya kita ganti. Karena seragam selama ini cuman ya kayak seragam kaku gitu. Jadi kan kita nuansanya alam, 90-an% kita alam, luas 27 hektar. Tapi seragamnya pakai batik. Jadi kurang apa istilahnya nyerap keringat ya. Jadi kalau harus mobile ke 27 hektar itu jadi kurang support. Jadi kita hampir untuk seragam kita rata-rata setiap hari kita pakai jeans, kemudian casual, kita pakai kaos, kemudian ada beberapa yang nuansa alam ya kayak pakai Rodenstock itu bahannya yang untuk di alam itu. Jadi untuk penampilan kita coba perbaiki. Yang ketiga di people yaitu sikap. Jadi sikap kita bagaimana menerima komplain, karena kan di tempat wisata tentu saja tidak lepas dari komplain dari customer, bagaimana mensikapinya, bagaimana itu menjadi sebuah masukan untuk perbaikan dan seterusnya. Itu. Nah, yang 4 area yang lain itu di place, tapi untuk yang people 3. Brand image transformation. Nah, yang terakhir di transformasi yang terakhir yaitu di financial transformation. Di financial transformation kita sedang berbenah dari manual ke digital. Diawali dari tiketing yang sebelumnya kita pakai kertas disobek. Mulai lebaran kemarin kita sudah pakai barcode yang juga ada swalayannya ya, pakai kioske. Jadi kayak di McD di lantai 2 itu bisa bayar pakai GoPay, bisa pakai OVO, bisa pakai link aja dan seterusnya. Itu sudah mulai ada sejak lebaran kemarin. Tetapi dalam waktu dekat ini kita akan coba tingkatkan lagi, bukan sekedar barcode, tapi kita akan munculkan produk baru lagi yaitu TKL Card. TKL Card ini nanti ya mirip kayak permainan di time zone begitu. Jadi kalau nanti pengunjung sudah punya TKL Card ini, ya nanti yang penting ada saldonya, itu bisa main ke TKL. Jadi tinggal top up saja gitu. Kalau memang habis top up, nanti masuk gate-nya buka langsung kepotong saldonya, nanti di wahana-wahana dan seterusnya. Nah, ini di financial transformation. Tapi ini masih dalam proses karena ini masih butuh berbiaya. Ini sedang mencari sponsor. Sponsor nanti sponsornya muncul di sini nih logonya. Ini belum. Ini masih dummy. Gitu. Nah, ini insya Allah dalam waktu dekat kita akan terus kembangkan di financial transformation.
gitu. Jadi apa yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan Untidar dan TKL ini? Saya kira tadi dengan TKL Eco Park, Exciting Eco Friendly Park, dan dengan banyak sekali ini bisa masuk di sana. Apalagi tadi disampaikan ada mata kuliah kewirausahaan. Ini menarik sekali karena di Botanical Park itu juga sedang kita garap, bukan sekedar kita show tanaman langka, tetapi nanti tanaman langka ini bagi pengunjung yang pengen memiliki bibit-bibit tanaman langka itu nanti bisa membawa pulang sebagai merchandise, bisa beli bibit tanaman langka di TKL. Nah sekarang ini sudah mulai kita kembang biakkan, tapi ini masih berproses. Nah nanti dengan masuknya teman-teman mahasiswa biologi, bagaimana bisa memaksimalkan transformasi yang kebetulan memang sedang kita inisiasi. Bahkan ini bisa jadi TKL ini sangat terbantu nanti dengan hadirnya teman-teman mahasiswa biologi dengan pengembangan TKL yang hari ini masih terus berkembang. Jadi TKL hari ini masih dalam proses pengembangan gitu. Jadi nanti dengan adanya teman-teman mahasiswa biologi nanti bisa melakukan aktivitas pembelajaran biologi di sana. Syukur-syukur kalau bayangan saya bukan sekedar 6 bulan gitu. Kalau 6 bulan itu selesai dadah kan gitu. Kalau bayangan saya kerjasama antara TKL dengan jurusan biologis misal, itu kita bisa ikat. Bahkan bisa aja nanti kita punya satu spot yang dimana spot itu adalah kolaborasi antara Untidar dengan TKL. Di situ juga bisa menghasilkan karena di situ kan ada pengunjung. Jadi nanti entah apa ini saya masih belum kepikiran. Jadi nanti ada semacam wahana yang berhubungan dengan biologi, yang juga berhubungan dengan Eco Park. Pengunjung yang masuk nanti bisa berbayar, melihat budidaya itu, bahkan nanti bisa kita bisniskan, kita jual dan seterusnya. Anak-anak juga dapat ilmunya, praktek di situ, kemudian bisa share dengan TKL juga terbantu karena ada salah satu tambahan wahana terutama untuk menguatkan brand dari Eco Park itu sendiri gitu. Jadi itu mungkin sebagai pembuka dari saya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nanti semoga diskusi hari ini nanti bisa melengkapi, dan saya mewakili TKL Eco Park mengucapkan terima kasih atas kesempatan kolaborasi ini, dan kami sangat menyambut gembira dengan kolaborasi ini. Nanti kita bisa bersama-sama mengembangkan terutama dari sisi biologinya, ekologinya gitu. Karena kita saat ini TKL sedang gencar juga memperluas segmen ke akademisi. Nah, ini alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Untidar. Bulan kemarin kita barusan membuat konten di pinggir Sungai Progo di belakang TKL Eco Park itu. Kita buat podcast dengan profesor yang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Temanya itu bagaimana menyelamatkan bumi dengan berwisata. Bagaimana menyelamatkan bumi dengan berwisata. Jadi ternyata bisa gitu. Kita wisata alam Eco Park ini juga bisa menjadi salah satu cara kita bersenang-senang tetapi sambil menyelamatkan bumi gitu. Nah ini terima kasih. Semoga dimudahkan untuk kerjasama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.